Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Indar Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 UPT SMA Negeri 10 Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal dwi mingguan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4F. Facts, Feelings, Findings, dan Futures. Terdapat 8 rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Kegiatan diawali dengan kegiatan pembukaan secara virtual via Zoom Meeting pada tanggal 15 Maret 2024. Dilanjutkan dengan mengerjakan pretest modul 1.1 dengan kemampuan dan pemahaman awal yang saya miliki. Untuk memperdalam pemahaman saya terkait filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya pun mengeksplorasi konsep secara mandiri sebelum dilakukan secara virtual bersama fasilitator yang luar biasa. Membaca modul, menyimak video, lalu membuat tulisan ringkasan untuk mengikat ilmu agar apa yang saya pelajari dapat dipertahankan. Pada kegiatan eksplorasi konsep, didampingi oleh fasilitator, pengajar praktik, dan juga rekan-rekan calon guru penggerak kelas Angkatan 10, 1, 2, 3. Dalam virtual ini, dilakukan diskusi dan sharing untuk menggali dan memperkuat pemahaman konsep tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kegiatan berlanjut dengan ruang kolaborasi di mana kami berdiskusi dalam kelompok tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Hasil diskusi selanjutnya dipresentasikan dengan sistem kolaborasi antar anggota kelompok yang sangat baik dan aktif. Selain itu, kami juga berdiskusi melalui forum LMS. Pada kegiatan lokakarya orientasi, turut dihadiri oleh para kepala sekolah, pengawas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, dan juga tim BPGP Sulawesi Selatan. Pada kegiatan lokakarya orientasi di kelas, didampingi oleh pengajar praktik, kami melakukan beberapa kegiatan di dalam kelas yang sangat inspiratif dan mengerjakan beberapa lembar kerja, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam memaksimalkan pelaksanaan program guru penggerak dengan harapan dapat diimplementasikan di sekolah. Kegiatan pun dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman secara virtual yang didampingi oleh instruktur bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan, bermuara pada pemahaman calon guru penggerak tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Awalnya, saya merasa khawatir saat akan mengikuti kegiatan program guru penggerak. Dengan memperhatikan rundown kegiatan yang cukup padat, saya khawatir tidak dapat memanage waktu dengan tugas pokok saya sebagai guru maupun tugas tambahan penting lainnya di sekolah dan juga waktu bersama keluarga. Namun akhirnya hal tersebut tidak lagi membuat saya patah semangat. Bertemu dengan orang-orang cerdas dan hebat membuat saya banyak terinspirasi dan termotivasi. Setiap tugas yang diberikan tidak lagi menjadi beban, namun memberikan segudang manfaat dalam mengembangkan potensi saya dalam mendidik dan mengajar. Pada akhirnya, saya berusaha memanajemen waktu dengan baik, melatih diri lebih disiplin, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Semua berkat bimbingan fasilitator yang luar biasa, kesabaran pengajar praktik, serta dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, keluarga, dan juga rekan calon guru penggerak lainnya. Ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, dimulai dari mengakses LMS, diskusi secara virtual, lokakarya, maupun berbagai tugas yang dibuat secara merdeka, sehingga mudah diakses secara mandiri dan calon guru penggerak mudah untuk mengikuti alurnya. Mengikuti program guru penggerak ini banyak merubah mindset saya tentang pendidikan dan pengajaran yang seharusnya diterapkan di kelas. Ilmu tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari
pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam bentuk aksi nyata. Peran guru sebagai pendidik yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, di mana seorang guru di depan harus bisa memberi teladan bagi anak didiknya. Di tengah, guru harus mampu membangkitkan semangat dalam diri anak didik untuk belajar dan berinovasi. Dan di belakang, seorang guru harus dapat memberi dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap kodrat anak secara menyeluruh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu memberi ilmu yang bermanfaat baik secara lahir maupun batin. Dalam proses pendidikan, hendaknya berpihak pada murid, yaitu semua diupayakan untuk kepentingan tumbuh kembangnya murid. Diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berinovasi, mandiri, berkreasi dengan bahagia. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya, sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya. Sebagai pendidik, harus senantiasa merefleksi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang mengutamakan keaktifan dan pengembangan kodrat murid, serta tidak menjadikan kurikulum sebagai target pembelajaran. Pendidik harus dapat memahami karakter dan potensi yang ada pada setiap murid, karena setiap anak terlahir dengan potensi dan keunikan masing-masing. Tugas pendidik adalah memfasilitasi, mendorong, dan memberi motivasi terhadap tumbuh kembangnya bakat murid. Setelah mempelajari dan memahami materi pada modul 1.1, saya akan segera memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid. Adapun hal yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensial dengan memperhatikan gaya belajar yang dimiliki masing-masing anak seperti audio, visual, kinestetik, baik dalam konten, proses, maupun produk. Adapun dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama proses kegiatan pada modul 1.1 sebagai berikut. Demikianlah Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.